واحضر قلبك ما أنت فيه وفرغه من الوسواس وانظر بين يدي من تقوم ومن تناجي. Dan hadirkanlah hatimu ma anta fih, sesuatu yang engkau ada padanya saat ini, yaitu menjelang sholat. Saya sekarang sholat, berarti saya akan menghadap Allah. Hadirkan hatimu, jangan memikirkan hal-hal yang lain. Wafarridhu, dan kosongkan ia minal wiswas, daripada segala was-was yang mengganggu, agar kita bisa khusyuk di dalam sholat. Oleh karenanya para ulama mengatakan orang yang akan buang air kecil tetapi ia menahannya lalu kemudian ia sholat, maka hukumnya makruh. Kenapa? Karena dia tidak akan bisa khusyuk, sebab ia mau buang air kecil tetapi ditahan. Begitu juga dengan orang yang ingin buang air besar ataupun buang angin, tetapi ia tetap memaksakan untuk berdiri sholat, padahal ia sedang menahan khobas atau hadas tersebut, maka ini hukumnya makruh. Begitu juga dengan orang yang sedang akan menyantap hidangan makan, tetapi dia tunda, padahal perutnya sudah lapar dan dia sudah tidak sabar untuk menyantap hidangan itu, sedangkan waktu sholat masih luas, lalu ia tetap untuk melaksanakan sholat. Orang seperti ini tidak akan bisa khusyuk. Kenapa? Karena di dalam hatinya masih ada keinginan-keinginan lain. Dari sinilah sumber datangnya was-was. Oleh karenanya farridhu, kata Imam Ghazali, kosongkanlah ia, yaitu hatimu, minal wiswas, daripada was-was, gangguan-gangguan. Di antara cara untuk mengosongkan hati daripada was-was dan gangguan adalah menjaga dua pintunya. Karena hati itu memiliki dua pintu yang akan masuk ke dalamnya. Apa dua pintu tersebut? Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, dua pintu yang dari keduanya lah sesuatu akan masuk ke dalam hati, yaitu as-sam'u wal basar, pendengaran dan penglihatan. Artinya jaga pandangan matamu dan jaga pula pendengaranmu. Karena apa yang akan dilihat itu yang akan masuk ke dalam hati, dan itu yang akan hadir di dalam sholat. Begitu pula apa yang didengar oleh telinga, itu yang akan masuk ke dalam hati, dan itu yang akan terngiang di telinga ketika kita sedang sholat. Sehingga jika ingin hatinya bersih, hatinya kosong dari was-was dan gangguan, maka bersihkanlah pandangan matamu dan bersihkanlah pendengaran telingamu. Sebab kelak itu yang akan hadir di saat kita sedang menjalankan sholat. Kamu suka menonton main bola, suka nonton film, maka ketika takbiratul ihram yang hadir di saat sholat, yaitu apa yang baru saja kamu tonton barusan, apa yang kamu lihat tadi, itu yang akan hadir, membayang-bayangimu di dalam sholat. Kenapa? Karena kamu tidak menjaga pandangan matamu, sehingga pintu masuk ke dalam hati itu tidak dipelihara, maka segala apa yang kamu pandang itu akan mengotori hatimu. Begitu pula dengan pendengaran. Suka mendengar lagu-lagu yang tidak karuan, maka ketika kamu takbiratul ihram, kamu akan merasa seakan-akan lagu itu ada dan terngiang di telingamu. Kenapa? Karena kamu tidak menjaga pendengaranmu, yaitu pintu kedua yang akan masuk ke dalam hati. Hati ibarat rumah yang memiliki dua pintu, pintu depan dan pintu belakang. Jika tidak dipelihara dan dijaga, maka hati akan kotor. Sebagaimana rumah,
Jika pintu depan dibiarkan terbuka, pintu belakang dibiarkan terbuka, tidak dirawat, tidak dijaga, apa saja masuk. Ayam masuk, kucing masuk, kambing bisa saja masuk. Akhirnya buang kotoran di sana. Debu masuk, laba-laba masuk. Kalau tidak percaya, lihat aja rumah kosong yang sudah tidak ada penghuninya lagi. Pintu depan terbuka, pintu belakang terbuka. Lihat, pasti kumuh di dalamnya. Begitulah perumpamaan hati apabila pintu depan dan belakangnya tidak dijaga, yaitu mata dan pendengaran. Oleh karenanya, jangan sampai memandang kecuali kepada yang halal, dan jangan sampai mendengar kecuali kepada yang halal. Karena itu yang kelak akan hadir di dalam sholat kita. Jika kita memandang yang haram, yaitu yang nanti akan menjadi was-was, mengganggu kita di dalam sholat. Atau mendengarkan yang haram juga demikian. Na'udzubillah min dzalik. Jaga dua pintu hati itu agar engkau bisa merasakan nikmat dan lezatnya sholat. Wanzur baina yaday man taqumu wa man tunaji, dan perhatikan di hadapan siapa engkau akan berdiri atau sedang berdiri, wa man tunaji, dan siapa yang akan engkau ajak bicara, siapa yang akan engkau ajak dialog. Kamu berdiri sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha kuasa, yang menciptakan kamu dari sebelumnya tidak ada menjadi ada. Bahkan Ia yang membuat kamu kuat untuk bisa berwudu dan berdiri melaksanakan sholat. Andai kata bukan karena taufiknya, kita tidak akan mampu melakukan itu. Nah, sekarang engkau menghadapnya. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn al-Husain bin Ali bin Abi Talib wa Fatimah az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sayyidina Ali Zainal Abidin ini kana idza tawadda'a lis-shalah yura musfarral wajhi murta'idal jasad. Beliau apabila mengambil wudu untuk melaksanakan sholat, maka terlihat wajahnya itu pucat, kuning, dan tubuhnya bergetar seperti sedang ketakutan. Bahkan terkadang beliau pingsan, hingga beliau ditanya tentang keadaannya itu. Setiap berwudu, selesai dari wudu, pucat wajahnya, bergetar tubuhnya. Ketika ditanya, apa yang kamu rasakan wahai imam? Kenapa wajahmu pucat pasi, kuning seperti itu? Kenapa tubuhmu bergetar? Apa yang kamu takutkan? Maka beliau menjawab, atadruna baina yaday man sa'aqumu wa unaji? Tahukah kalian di hadapan siapa sebentar lagi aku akan berdiri dan bermunajat? Maka mereka pun terdiam setelah mendengar penjelasan dari Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu arda. Luar biasa perasaan khusyuknya itu. Bukan hanya saja di dalam solat, bahkan ketika mengambil air wudu, beliau sudah hadir hatinya bersama Allah. Dan begitu memang semestinya. Jadi kalau berbicara tentang khusyuk di dalam solat, maka usahakan dan biasakanlah agar engkau bisa merasakan kekhusyuan itu terlebih dahulu ketika kamu sedang berwudu. Jadi bukan hanya di dalam salat saja kita khusyuk, di dalam wudu kita sudah khusyuk. Karena wudu juga ibadah. Wudu itu tahara, bersuci, mengangkat hadas, dan tahara adalah ibadah. Di dalam beribadah kita dianjurkan untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila wudunya bagus, khusyuk, maka besar kemungkinan ketika kita berdiri takbiratul ihram untuk salat, kekhusyuan tersebut akan tetap ada dan terukir di dalam hati kita. Tapi wudunya enggak karuan, datang teman di sampingnya, oh ikam enggak, sambil ngomong wudunya,
Dari mana datang khusyuk tersebut? Ya, kadang sambil bercermin-cermin karena di depan tempat wudunya ada cermin. Gak selesai-selesai wudunya sambil cermin. Gimana mau khusyuk seperti itu? Kalau wudunya saja sudah tidak khusyuk, salatnya jauh untuk bisa khusyuk. Jadi khusyuk itu dimulai dari wudu. Kemudian dia akan berkelanjutan ketika kamu akan melaksanakan salat. Wastahi an tunajiya maulaka biqalbin ghafilin wa sadrin mashhunin biwasawisid dunya wa khaba'ithis syahawat. Dan malulah engkau an tunajiya maulak, bahwa engkau bermunajat kepada Tuhanmu biqalbin ghafilin, dengan hati yang lalai, wa sadrin mashhunin biwasawisid dunya, dan dengan dada yang penuh dengan was-was dunia. Malu kamu, malu ketika takbiratul ihram mengucap Allahu Akbar hanya dengan lisan tetapi hatimu lupa. Kamu mengucap Allahu Akbar dengan lidahmu yang berarti Allah Maha Besar, tetapi hatimu jauh lebih membesarkan dunia daripada Allah. Kamu masih menganggap jabatanmu itu agung dan berharga. Kamu masih menganggap uangmu yang segudang itu adalah segalanya. Walaupun lisanmu mengatakan Allahu Akbar, tetapi hatimu lebih mengagungkan dunia, itu tidak sempurna. Karena bukan lidah yang diharap oleh Allah Ta'ala. Begitu juga wa khaba'ithis syahawat, dan buruknya syahwat nafsu kita. Jangan sampai ada di dalam hati keburukan-keburukan syahwat nafsu itu. Jangan sampai di dalam ketika sedang sholat di dalam hati teringat perempuan. Ketika sholat di dalam hati teringat hal-hal yang negatif. Bagaimana cara mengatasinya? Yaitu tadi, jaga mata kamu dan jaga telinga kamu. Karena itu dua pintu yang akan masuk ke dalam hati. Supaya kamu tidak malu nantinya berhadapan dengan Allah di dalam salatmu, jaga dua hal itu, pandangan dan pendengaranmu. Kalau tidak, maka kamu nanti akan malu. Bagaimana tidak malu ketika salat di dalam hatinya terlintas bayangan wanita? Na'udzubillah. Wa'lam, dan ketahuilah annahu ta'ala, bahwasanya dia Allah Ta'ala muttali'un ala sariratika. Muttali'un, menyaksikan, melihat, ala sariratika, atas rahasiamu, batinmu, wa nadhirun ila qalbik, dan memandang kepada hatimu. Karena memang itu tempat memandangnya Allah kepada hamba, hati. Jadi Allah tahu hati hamba itu, antara yang betul-betul khusyuk dengan yang lalai. Allah tahu. Fa innama yataqabbalullahu min salatika biqadri khusyu'ika wa khudu'ika wa tawadhu'ika wa tadarru'ika. Dan hanya saja Allah itu menerima daripada salatmu tergantung dengan kadar kekhusyuanmu, khudu' dan tunduknya kamu, tawadhu' dan merendah dirinya kamu, wa tadarru'ika, dan sangat berharapnya kamu kepada Allah. Disitulah letak Allah Ta'ala menerima salatmu. Jika kekhusyuan dan rasa rendah diri serta tunduk dan penuh harapan kepada Allah hanya ada di rakaat pertama daripada salat Isya misalnya, maka yang Allah Ta'ala terima hanya rakaat pertamamu saja. Sisa rakaat kedua, ketiga, dan keempat tidak dipandang sama Allah. Atau kamu bisa khusyuk hanya di takbiratul ihram saja, Allahu Akbar, selanjutnya dunia bermain di matamu, dunia membisikkan was-wasnya dalam hatimu. Maka yang Allah Ta'ala terima dari sekian banyak rukun-rukun salat yang kamu lakukan
hanya takbiratul ihrammu saja. Jika tidak ada sama sekali yang kamu ingat, hati kamu lalai, tidak ingat sama Allah, tidak merasa rendah diri di hadapan Allah dari awal takbir sampai salam, maka tidak ada yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun para fuqaha menyebutkan salat kamu hukumnya sah karena memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, tetapi hati kamu tidak memenuhi syarat kabulnya salat, maka salat kamu hanya sekedar gerakan dan bacaan belaka. Sah menurut fuqaha, sah di hadapan makhluk, tapi Allah tidak memandanginya, yang artinya Allah tidak menerimanya. Bukankah setiap kali kita beribadah itu kita berharap agar Allah menerimanya? Jika tidak, sia-sia. Buat apa ibadah? Oleh karenanya, berusahalah dan bersungguh-sungguhlah untuk khusyuk di dalam sholat, karena itu yang dipandang oleh Allah. Allah memandang kepada hati kita. Allah tidak memandang kepada fasihnya bacaan kita. Bacanya fasih luar biasa, makharijul huruf yang dia ucapkan itu tepat pada tempatnya, tidak ada yang meleset, fasih betul, suaranya bagus lagi. Bukan itu yang Allah Ta'ala pandang darimu. Atau misalnya gerakannya yang seperti orang khusyuk, berdirinya tuh kayak khusyuk banget, padahal hatinya di dalam hatinya dunia sedang bermain. Di dalam hatinya penuh dengan gangguan-gangguan syahwat. Bukan itu yang Allah Ta'ala perhatikan darimu. Walaupun orang kayak merem, matanya pajam kayak ini, kayak khusyuk sekali, tapi hatinya kacau. Allah tidak akan memandang orangnya. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyebutkan di dalam kitab Adabu Sulukil Murid, kata beliau, disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallal 'abdu thumma tafat qala Allah a'rada 'abdi wa nadhara ila ma huwa khairun lahu minni." Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang hamba salat lalu hamba ini menoleh, itu Allah Ta'ala berkata, cuma kita tidak mendengar, hambaku ternyata telah berpaling dariku dan memandang kepada sesuatu yang menurutnya lebih baik dariku. Kalau dia memang menganggap aku lebih baik dari segalanya, mana mungkin dia sempat menoleh. Kalau dia masih noleh-noleh, berarti dia masih merasakan ada sesuatu yang lebih mulia dari zatku, kata Allah. Ya, pian kalau sudah asyik nonton sinetron atau nonton sepak bola, udah orang manggil, apa, hadang. Nggak mau mengalihkan pandangan kepada siapapun. Iya. Nah kopinya, andak ya cilai di situ, andak ya. Udah, akhirnya nggak dipandang sama dia. Duduk di warung nonton main bola, asyik. Kenapa pandanganmu tidak diarahkan? Karena kamu merasa ini adalah terbaik bagi kamu. Siaran terbaik menurut kamu. Nuang kopi ke gelas sampai limpuar gelasnya. Kadang nggak dilihat, biar lumpur-lumpuran, nggak peduli. Kenapa? Karena kamu asyik menonton televisi dan kamu berpendapat bahwa ini lebih baik daripada segalanya. Jika orang asyik dengan televisinya sehingga tidak memperdulikan orang-orang yang ada di sekitarnya, kenapa ketika kita sholat menghadap Tuhan kita masih sempat untuk menengok atau melihat atau melirik sesuatu? Makanya kalau sholat jangan naruh HP di dekat kita. Ini sholat HP-nya ditaruh di samping. Pas berdering, tering, dilihat. Pengen tahu siapa yang nelpon? Si Anang. Berarti kamu telah mengalihkan pandangan kepada sesuatu yang menurutmu lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kamu menganggap
Allah lebih mulia daripada segalanya, mana sempat kamu menoleh kanan atau menoleh ke kiri. Dan apabila, kata Nabi, si hamba itu menoleh lagi untuk yang kedua kalinya, maka Allah lagi-lagi mengatakan seperti tadi, hambaku telah berpaling dariku dan memandang kepada sesuatu yang menurutnya lebih baik dariku. Dan hamba tersebut melanjutkan salatnya, lalu apabila ia menoleh untuk yang ketiga kalinya, maka Allah mengatakan lagi, hambaku berpaling dariku dan memandang kepada sesuatu yang menurutnya lebih baik dari zatku. Sudah, kalau begitu aku akan berpaling darinya. Akhirnya fa'aradallahu anhu, Allah pun berpaling darinya, tidak mau memperhatikan hamba itu, apalagi menerima salatnya. Perhatikan kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini adalah seorang hamba berpaling dengan wajahnya, dengan anggota badannya yang zahir, kepala wajahnya. Bagaimana kira-kira jikalau hamba tersebut ketika sedang sholat dia berpaling dengan hatinya, padahal hati adalah tempat Allah memandang dari hambanya. Sebelum memandang anggota yang zahir, Allah memandang terlebih dahulu kepada hati hamba-hambanya. Jika tadi seorang hamba tersebut di dalam hadis tersebut apabila menoleh dengan kepalanya, dengan lehernya, Allah berpaling darinya, bagaimana kalau seandainya dia menoleh dengan hatinya? Hatinya masih ingat ini, ingat itu, ingat pekerjaan, ingat utang piutang, ingat macam-macam. Bagaimana mungkin Allah Ta'ala akan terima? Pantas kata Imam Ghazali, Allah itu hanya menerima salat menurut kadar kekhusyuan kamu, tunduknya kamu, merendah dirinya kamu, dan besarnya harapan kamu kepada Allah. Dari situlah Allah menerima. Semakin khusyuk di dalam salat, semakin banyak kekhusyuan kita di dalam salat, maka besar harapan semua salat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ya, kita belajarlah. Kalau tidak bisa, untuk bisa khusyuk dari awal takbir sampai salam, minimal rakaat pertama dulu, hilangkan semuanya. Kalau sudah bisa berhasil seperti itu, kita jalani sampai misalkan 1 minggu, berhasil untuk bisa melupakan segalanya di rakaat pertama, hanya Allah yang diingat, tambah lagi untuk melakukannya di rakaat yang kedua. Lakukan itu selama 1 minggu, dan kamu berhasil dari rakaat pertama sampai kedua untuk bisa menghadirkan keagungan Allah, kebesaran Allah, dan khusyuk, hanya Allah yang diingat, maka usahakan untuk ditingkatkan lagi pada rakaat ketiga. Lakukan itu sampai 1 minggu lagi misalnya. Berhasil, maka tingkatkan lagi sampai ke rakaat yang keempat, bahwa engkau bisa khusyuk dan selalu mengingat Allah. Usahakan itu sampai 1 minggu, maka dalam 1 bulan kamu sudah dapat memperbaiki sholatmu. Dan itu kunci jawabannya ada pada diri kita masing-masing, ada pada kesadaran kita masing-masing. Gurumu hanya bisa memberikan pengarahan, tinggal kamunya aja lagi bagaimana kira-kira menyambut pengarahan itu. Gurumu hanya bisa memberikan kunci-kunci itu, tinggal kamunya aja lagi, apakah kamu pakai kunci itu untuk membuka pintu hatimu, atau hanya kamu pakai dan kamu taruh begitu saja, tapi kamu tidak mau membukanya, ya, sampai hari kiamat nggak kebuka-buka. Makanya di dalam riwayat disebutkan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kata Sayyidina Umar, ada seorang lelaki di dalam Islam ini, kedua cambang dan jenggotnya beruban, tetapi ia masih belum menyempurnakan sholatnya. Artinya dari hitam sampai putih jenggotnya, tetapi sholatnya nggak berubah, gitu aja, nggak pernah khusyuk. Betapa banyak lelaki di dalam Islam, di dalam agama Islam kita ini, kata beliau, yang kedua cambang dan jenggotnya itu dari hitam sampai berubah menjadi putih,
tetapi ia masih belum menyempurnakan sholatnya. Kenapa? Karena dia tidak mau sadar, tidak mau merubah cara sholatnya. Ya nggak berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah jiwa seorang kaum atau kelompok atau golongan sehingga mereka sendiri yang mau sadar untuk merubah diri mereka. Allah saja tidak mau merubah kalian kalau kalian tidak mau menyadarinya, apalagi cuma guru. Jadi itu adalah arahan. Tergantung bagaimana sambutannya. Kalau sambutannya kuat, insya Allah bisa. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semua untuk sama-sama saling mengamalkannya sebisa mungkin sehingga kita dapat menyempurnakan sholat kita. Amin Allahumma amin. Wa'budhu fi sholatika ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya, hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan salat dengan penuh khusyuk, dengan penuh rasa malu, dengan penuh rasa takut, dengan penuh rasa harapan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga salat kita diterima di hadiratnya dan salat kita sempurna sebelum ajal datang menjemput. Amin Allahumma amin.